Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah proses analisis proses bisnis yang telah Bu Vesa berikan. Langsung saja ke soal dan juga jawabannya. Soal pertama yaitu sebutkan perbedaan dari DMAIC dan juga DFSS. DMAIC merupakan singkatan dari Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Untuk definisinya, Define mendefinisikan dan menetapkan tujuan dari kegiatan perbaikan serta menyeleksi permasalahan beserta dengan biaya, manfaat, dan juga dampak yang akan ditimbulkan terhadap pelanggan. Yang kedua tuh measure, yaitu mengukur proses untuk menentukan tingkat performasinya dan pengambilan data yang akan digunakan untuk menentukan performasi itu sendiri. Yang ketiga ada analisis, yaitu menganalisis dan menemukan solusi yang tepat serta menentukan akar atau root cause dari permasalahan. Yang keempat ada improve, yaitu mengembangkan dan melakukan proses perbaikan dengan menghilangkan kesalahan dengan melakukan pengujian dan juga percobaan. Dan yang terakhir ada kontrol, yaitu mengadakan pengawasan terhadap performansi proses dan juga memodifikasi sistem berdasarkan kebijakan untuk di masa depan. Di MAIC digunakan ketika suatu produk atau proses telah ada pada perusahaan tersebut, tetapi tidak memenuhi standar kualitas dan keinginan dari pelanggan. Sedangkan di FSS atau di MADV merupakan singkatan dari Define, Measure, Analysis, Design, dan Verify. Define mendefinisikan pemastian bahwa hasil akhir dari desain yang ditentukan akan konsisten dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Measure mengukur dan menentukan spesifikasi berdasarkan keinginan pelanggan agar tidak berpengaruh terhadap kualitas dari produk. Yang ketiga ada analyze, yaitu menganalisa dan mengembangkan pilihan proses alternatif yang ada untuk mendapatkan desain terbaik. Yang keempat ada desain, yaitu mendesain proses setelah detail dan rencanakan verifikasi dari desain untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang terakhir ada verify, yaitu memverifikasi performansi dari desain dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di FSS atau di MADV digunakan ketika suatu proses atau produk belum ada di perusahaan tersebut dan perlu dikembangkan, atau suatu proses atau produk yang sudah ada dan telah dioptimasi dengan metode sebelumnya yaitu di MAIC, tetapi belum memenuhi standar dari keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu apa yang dapat dicatat. Nah, soal yang kedua yaitu apa yang dapat dicatat dari jurnal yang diberikan dalam soal. Sebelumnya saya menggunakan link dari jurnal yang ada di dalam soal, bukan bukan jurnal yang ada di luar soal. Jadi saya menggunakan jurnal yang ada di dalam soal. Yang pertama, jurnal pertama yaitu Study on Lean Six Sigma Methodology from the Indian Context and Investigation of Literature. Jurnal ini memberikan tinjauan mengenai Lean Six Sigma dalam industri di negara India. Di dalam jurnal menggambarkan perjalanan India menuju kualitas pertumbuhan ekonomi di era pasca reformasi terkait liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi, serta munculnya metodologi Lean Six Sigma dan dampaknya di berbagai sektor perusahaan di India. Studi di dalam jurnal menyoroti kurangnya penerapan Lean Six Sigma di sektor pengacoran, pemolesan berlian, keramik, pengolahan kimia, perhotelan, pemerintah, konstruksi, serta transportasi dan logistik.
Dengan berkembangnya Lean Six Sigma di India menjadikan sebuah tren penelitian baru dan menunjukkan penerapan Lean Six Sigma yang lebih luas di berbagai sektor manufaktur atau perusahaan di India. Yang kedua, jurnal yang kedua yaitu Industry 4.0 and Six Sigma, Systematic Review of the Literature and Research Agenda Proposal. Jurnal ini melakukan tinjauan terhadap literatur yang ada tentang hubungan antara industri 4.0 dan Six Sigma serta manfaat yang didapat dari integrasi tersebut di masa depan. Arah utama dari industri 4.0 adalah menuju transformasi proses yang mendalam yang dimungkinkan oleh perpaduan antara dunia maya dan juga dunia nyata menggunakan digitalisasi, otomatisasi, dan robotika di bidang manufaktur. Penggunaan IoT, AI, Big Data menjadi alasan utama kecepatan arus informasi di semua fase sistem produksi. Industri dalam lingkup 4.0 atau 4.0 sangat terkonsentrasi pada teknologi, interkonektivitas, dan otomasi yang secara total mengubah konsep dari proses Six Sigma. Jadi secara mudah jurnal ini mengkaji bagaimana Sigma dapat diintegrasikan dengan teknologi industri 4.0 atau 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan keunggulan operasional perusahaan. Yang selanjutnya itu jurnal 3 dengan judul A Comparative Analysis of Green Lean Six Sigma Enablers and Environmental Outcomes Natural Resource-Based View. Tujuan dari jurnal ini itu menguji faktor pendukung dari hasil penerapan Green Lean Six Sigma dalam meningkatkan kelestarian lingkungan pada perusahaan manufaktur di negara maju dan juga berkembang. Organisasi manufaktur di negara maju memiliki berbagai masalah lingkungan yang meliputi krisis energi, limbah industri, limbah kimia, emisi karbon, masalah kesehatan dan keselamatan, serta kekurangan sumber daya manusia. Di dalam jurnal dijelaskan manufaktur di Selandia Baru atau New Zealand cenderung menerapkan Green Lean Six Sigma untuk berbagai platform untuk berbagai program dan sertifikasi lingkungan seperti Ecolabel dan Natural Step, surat perintah kesesuaian lingkungan dan juga lain-lain. Manfaat signifikan dari penerapan Green Lean Six Sigma yang dicapai oleh perusahaan manufaktur Selandia Baru adalah keamanan lingkungan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Yang terakhir, jurnal keempat dengan judul Six Sigma Process Generation and Selection and Action Research Study. Jurnal ini membahas metode pembangkitan dan pemilihan proyek Six Sigma di industri manufaktur Brazil. Di dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan metode dan pengujian metode dengan melibatkan seorang manajer untuk mendapatkan pandangan untuk mendapatkan peluang peningkatan dari sudut pandang seorang manajer. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari jawaban UTS mata kuliah analisis proses bisnis.